Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Saya berjanji bahwa saya sebagai ahli sebagai ahli akan memberikan akan memberikan pendapat-pendapat yang miliki sesuai dengan keahlian yang saya miliki dengan yang sebenar-benarnya. dengan yang sebenar-benarnya. Silakan duduk, Pak. Pak Rismond, kita mulai saja langsung to the point ya. Bapak bisa menjelaskan dalam ada satu peristiwa pidana barang bukti berupa handphone yang berhak untuk memeriksa atau mentranskrip memprint satu handphone barang bukti dari satu tindak pidana itu adalah dari lembaga mana dan oleh siapa? Bapak bisa jelaskan? Yang saya tahu dari lembaga kepolisian, Pak, di semua negara, termasuk tempat saya kerja di Jepang juga begitu. Itu dari kepolisian ya? Ya. Lembaga yang akan mengekstraksi ini apakah lembaga khusus atau terakreditasinya bagaimana? Ahli, bisa jelaskan? Dari laboratorium forensik biasanya. Dari laboratorium forensik. Kepolisian. Di luar laboratorium forensik, apakah punya kemampuan untuk mengekstraksi handphone, misalnya data-data menangkap percakapan atau memprint sesuatu? Bisa, Pak, tetapi apakah legal dihadirkan di persidangan sesuai dengan hukum kita atau tidak? Kalau semua orang bisa, Pak, yang punya keahlian ini, tetapi dia diakui atau tidak oleh lembaga peradilan. Oke, pertanyaan berikut Pak Ahli, ya Saudara Ahli, bahwa di dalam berkas, mohon majelis kami akan tunjukkan. Silakan. Itu ada lampiran ekstraksi handphone, ya, di berita acara pemeriksaan. Itu di berita acara pemeriksaan siapa, Pak? Di berkas perkara. Hah? Berkas perkara daripada terpidana dulu. Nomor 3 dan 4. Ya, 3 dan 4. Mungkin termohon ada juga lampirannya itu sama? Sama isinya? Sama ya? Kata-katanya persis sama ya? Mungkin dipastikan sama ya? Itu handphone milik siapa? Pina. Itu diekstrak handphone milik Pina. Dan inilah hasilnya. Ada pertanyaan mengenai ini? Silakan, Pak. Kami ingin tanya, kalau ahli tadi sudah melihat model laporan report ekstraksi ya tadi ya, standarnya itu sama nggak yang berlaku umum di yang ahli ketahui? Apa yang dilampirkan di sini merupakan extraction report dari sebuah alat ya namanya Celebrite. Untuk ekstraksi HP ya, nama lengkapnya adalah Celebrite UFET. Celebrite itu sebuah produk dari negara Israel ya. Jadi Celebrite UFET itu untuk mengekstraksi data dari perangkat seluler. Nah, reportnya tersebut ya memiliki metadata. Ya, metadatanya itu ada 3 tabel. Pertama summary, yang kedua source extraction, yang ketiga device information. Nah, summary ini ya poin pertama di situ versi softwarenya yang digunakan yaitu UFET Physical Analyzer version 5.1.2.3. UFET itu sendiri adalah Universal Forensic Extraction Device ya. Salah satu produk series dari Celebrite, itu 5.1.2.3 yang digunakan. Yang kedua time zone settings, UTC. UTC itu adalah Universal Time Coordinated, jadi waktu terkoordinasi secara universal atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan referensi waktu global. Nilainya adalah original UTC value tanpa offset. Jadi nilainya adalah memiliki referensi waktu global UTC value. Yang ketiga dalam metadata tersebut adalah examiner name. Di situ disebutkan DF. Kalau yang seharusnya yang patuh terhadap hukum
dan prosedur forensik ini harusnya disebutkan nama spesifik dari orang atau ahli yang melakukan ekstraksi, tapi di sini singkatan DF saja ya, digital forensik mungkin maksudnya. Tetapi seharusnya adalah nama penuh atau nama utuh dari ahli yang melakukan ekstraksi. Di metadata berikutnya ada tabel source extraction. Di situ disebutkan logical. Itu artinya logical extraction. Artinya dia tidak mengintervensi hardware, hanya menggunakan API atau menggunakan software yang sudah tertanam pada UFED Physical Analyzer version. Jadi tidak ada intervensi hardware. Berikutnya di bawahnya ada extraction date, extraction start date time. Itu menerangkan bahwa kapan ekstraksi itu dimulai, yaitu di sini 25 November 2016 pukul 16.26 20 detik. Berikutnya, metadata berikutnya adalah extraction and date time, akhir dari proses ekstraksi. 25 November 2016 pukul 16.33.53. Jadi proses ekstraksi sendiri itu sangat cepat, yaitu berlangsung hanya 7 menit 33 detik. Unit identifier di situ disebutkan itu menandakan pengenal unik dari hardware yang digunakan, yaitu Celebrite UFED. UFED versionnya ya, itu untuk hardware-nya 4.1.2.8. Selected manufacturer Samsung GSM, selected device name menerangkan perangkat seluler yang diekstraksi ya, SMG31GH Galaxy. Berikutnya connection type, kabel number 100 ya, menghubungkan perangkat seluler terhadap dengan Celebrite UFED itu dengan kabel nomor 100. Yang berikutnya extraction type, logical, artinya proses ekstraksi tidak melibatkan intervensi hardware, hanya menggunakan software. Terus extraction ID, di situ ada bilangan numerik maupun A sampai F ya, di situ heksadesimal. Extraction ID ini menerangkan bahwa setelah proses ekstraksi itu dilakukan, ya, diberikan pengenal unik, jadi disimpan langsung ke database dari Celebrite UFED tersebut. Jadi di sini adalah pengenal unik, jadi bisa didapatkan lewat extraction ID ini. Ada alat yang digunakan, yaitu Celebrite UFED ya, Universal Forensic Extraction Device-nya. Terus di situ ada report type, phone, artinya yang diekstrak adalah telepon, perangkat seluler. Berikutnya ada metadata juga ya, tabelnya device information. Di situ ada logical ya, logical extraction, terus detected manufacturer Samsung, detected model tadi SMG313H yang di naskah keputusan disebutkan adalah perangkat seluler milik dari almarhum Vina. Berikutnya metadata phone revolution, berikutnya IMEI. IMEI itu adalah International Mobile Equipment Identity, ya, pengenal unik untuk perangkat hardware-nya, phone atau perangkat selulernya. Terus ICC ID, di situ juga itu adalah International Circuit Card Identifier, ya, Integrated Circuit Card Identifier, itu adalah pengenal dari kartu SIM, kartu subscriber modul ya. Berikutnya IMSI, itu adalah International Module Subscriber Identifier, itu untuk menyatakan identitas dari pelanggan di jaringan komunikasi. Berikutnya phone date time, di situ adalah pada saat proses berlangsung, tanggal waktu dari perangkat seluler yang diekstraksi, dan seterusnya. Dan ini adalah format dari metadata pada extraction report menggunakan perangkat Celebrite UFED device. Gitu, Pak. Jadi kami ingin konfirmasi, betul ya bentuk reportnya begitu ya? Iya. Oke. Artinya apa yang tertera jam yang ada di dalam ekstraksi itu harus ditambah 7 jam semuanya? Iya, Pak. Karena di sini dituliskan UTC plus 0. 0 berarti artinya belum dilakukan penyesuaian terhadap local time, waktu lokal. Oke. Ya.
Jadi sekali lagi ingin kita konfirmasi ahli, apa yang ada tertulis di print di sini, percakapan-percakapan ada yang jam, misalnya ini pukul 15, berarti kalau di dalam jam ini tertulis terprint pukul 15, karena plus 7 jam dapat diartikan bahwa sebenarnya waktu yang benarnya tambah 7 jam dari yang tercetak, betul ya? Iya Pak, karena hardware maupun softwarenya, yaitu Celebrite UFET Analyzer itu softwarenya, Celebrite UFET itu hardwarenya, keduanya menggunakan UTC plus zero. Zero itu artinya belum disesuaikan dengan waktu lokal. Dia mereferensikan ke waktu global, yaitu UTC. Jadi kalau kita mau sinkronisasi ke waktu lokal, maka ke waktu Indonesia Barat, yaitu plus 7. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau yang ahli ketahui, kalau untuk satu ekstraksi untuk penyidikan dalam device forensik seperti ini, apakah data percakapan misalnya termuat di SMS di sini berkata saya mau pergi atau saya mau makan bisa dirubah apa tidak? Tergantung ekspornya Pak. Jadi UFET Celebrate UFET Analyzer ini kan mengekspor ke dalam berbentuk berbagai format data, bisa PDF, bisa XML, bisa HTML, bisa JSON, bisa lain-lainnya gitu. Jadi kalau dia dalam HTML bisa, tapi kalau di sini saya lihat bentuknya atau formatnya adalah dalam PDF. Oke. Ahli, kita mau tanya kalau seperti sepengetahuan ahli, hasil ekstraksi ini kalau untuk dijadikan bukti dalam satu kasus pidana, apakah dapat dipercaya? Kalau dari keahlian saya, dari metadata saya lihat tidak ada yang janggal ya untuk saya menganalisa autentikasi dari extraction report Celebrate UFET reports oleh penyidik di Polda Jabar. Seperti yang saudara ahli katakan tadi bahwa extraction report ini yang dia periksa ini kalau dari data yang ada, apakah dia memeriksa SIM card, apakah include dengan memori yang ada di dalam handphonenya? Kalau extraction report untuk HP almarhum Vina ini, SIM card itu tertanam sebenarnya Pak di ICC ID-nya. Dari ICC ID ini bisa diekstrak di database dari kalau operatornya Tri, maka bisa dari ICC ID ini bisa kita dapatkan nomor SIM, ya, nomor subscriber modul, identification modul. Oke. Jadi kalaupun tidak disebutkan ini bisa kita dapatkan. Kalau dari ini saudara ahli bisa membantu kita nomor handphonenya Vina ada di mana ini? Nomor handphone Vina kita bisa lihat ya Pak ya. Pertama di situ ada metadata selected device name. Ya. G313H itu Galaxy, itu di naskah keputusan itu disebutkan saksi Rudiana adalah milik Vina. Ya. Ya. Terus dari ICC ID itu bisa kita ekstrak nomor Vina itu yang seperti tercantum pada tabel SMS messages itu. Di situ ada metadatanya ya, tabel SMS messages-nya. Di situ ada party ya, from to. Terus di sini party itu ada sender dan recipient. Nah, di sini recipient itu Pak. Disitulah nomor Vina tertuang pada metadatanya. Belakangnya itu 3828 ya. Yang di kolom ke 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi party itu adalah dikelompokkan dalam 2, yaitu sender maupun recipient. Nah kalau di sini recipient yang di kolom 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya,
apakah biasanya di dalam ekstraksi HP pada umumnya pengalaman ahli, apakah harusnya sebaiknya diekstraksi lokasi ya terjadinya komunikasi itu? Nah ini Pak, tadi pertama as a minor name juga kurang profesional kalau menurut saya, tidak patuh pada aturan forensik. Yang kedua, kalau kita melihat dari ekstraksi report dari AP almarhum Vina ini memang tidak lengkap ya, hanya SMS messages, timeline, dan berkaitan dengan geolocation tadi yang ditanyakan itu harusnya bisa diekstrak dari file-file multimedia seperti image atau citra dan video. Di situ biasanya ditanamkan itu terutama Samsung ya, itu ditanamkan EXIF metadata, exchangeable image format. Di situ bisa diekstrak geolocation, yaitu longitudinal dan latitudinal, kalau nggak salah itu, bujur dan lintang. Oke, kami ingin mendapatkan pencerahan dari ahli, bagaimana sih sebenarnya sistem komunikasi ini bekerja antara perangkat yang kita gunakan dengan misalnya BTS. Ya, apakah handphone yang kita gunakan itu selalu terkonek dengan BTS terdekat atau tidak? Selalu Pak, selalu. Dari situ ya, di samping dari EXIF metadata tersebut bisa seharusnya dicari geolocation berupa koneksi terhadap jaringan yang dilintasi oleh perangkat seluler tersebut seperti WiFi dan lainnya. Harusnya lengkap, tapi saya lihat di sini tidak ada ya. Tidak ada ya? Ya. Tidak ada location-nya. Oke, menurut ahli bahwa extraction report ini dapat dipastikan dikeluarkan oleh aparat kepolisian atau boleh lembaga independen lain? Kalau saya lihat Pak di sini ini kan extraction report model atau output ekspor dari Celebrite UFED yang biasa dipakai oleh di kepolisian di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi ini kalaupun yang melakukan ini bukan dari kepolisian, tetapi mungkin kepolisian menunjuk orang tersebut. Tapi yang pasti ini adalah format metadata dari extraction report Celebrite UFED reports ya. Celebrite Universal Forensic Extraction Device. Oke, apakah menurut ahli alat ini tahun 2016 sudah dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia? Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Jauh. Pak. Sudah ya? Sudah. Jadi sekali lagi saya tegaskan, apakah ahli, menurut ahli dari tampilan dan data, metadata yang dikeluarkan, bahwa ini adalah extraction report yang dikeluarkan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia? Yes. Oke, menurut ahli, apakah ini sudah lengkap sesuai dengan standar extraction report? Menurut saya ini kurang lengkap ya. Ini standar minimal oke, tapi kalau yang komprehensif tadi itu geolocation dicari, browsing history, terus geolocation dari tadi itu image maupun video dari WiFi, jaringan WiFi, jaringan BTS dan lainnya. Ini kurang lengkap, tetapi ya standar minimum kita bisa gunakanlah untuk mengetahui aktivitas SMS dari apa yang diekstraksi. Apakah ini sudah memang keadaan sebenarnya, atau apakah ahli melihat ada upaya-upaya rekayasa di dalam extraction report ini? Kalau dari extraction report Pak, metadata yang SMS messages, timeline itu sudah dari kolom-kolomnya, metadatanya itu sudah lengkap ya, sesuai yang saya analisa selama ini. Tetapi kalau masalah rekayasa, saya malah berpikir, mengapa scientific evidence sepenting ini itu diabaikan oleh peradilan? Ini sangat penting. Ini mengatakan aktivitas dari almarhum Vina ya, di detik-detik sebelum kejadian. Jadi menurut saya kalau didefinisikan sebagai rekayasa adalah pengesampingan scientific evidence di dalam dunia peradilan kita.
Ahli, tadi saya mendengar ahli menyebut Vina ya. Apakah ahli ikut meneliti masalah extraction data ini berdasarkan scientific evidence? Tolong dijawab. Meneliti apa, Pak? Ekstrak data ini, Ya. ekstrak data. Iya. Jadi begini, Pak. Jadi ada pihak yang melakukan kan begini, digital evidence itu dikuasai absolut ya, sesuai undang-undang kita mungkin oleh kepolisian. Jadi kita ahli di luar kepolisian adalah menginvestigasi, menganalisa, terutama metadata. Ada tidak kejanggalan yang dilakukan mereka? Ada nggak motif-motif merekayasa? Kan gitu, Pak. Kalau saya diminta untuk melakukan ini dari kemarin, selesai ini kasus, Pak. Apalagi kalau saya dihadirkan pada saat itu. Oke, ahli, kami kemarin menghadirkan salah satu saksi lawan bicara dari ekstraksi handphone ini milik saksi Vidi. Kami sudah confirm, Widi ya. Kami sudah confirm bahwa handphone lawan bicara ini belum diekstraksi dan masih ada handphonenya, alat perangkatnya. Kalau atas permohonan kami ke majelis, kalau majelis izinkan, kami serahkan ke ahli untuk ahli bongkar untuk sesuai apa dengan yang di sini. Ahli bersedia? Bersedia? Boleh majelis izinkan? Majelis izinkan ya. Oke, Pak, saya tambahkan ya. Ya. Jadi kan begini. Tadi kaitannya dengan rekayasa, ya, mengesampingkan scientific evidence yang justru sangat vital di dalam sistem peradilan kita. Jadi tidak bersandar pada kesaksian, 1000 saksi bisa bohong, bisa manipulatif, bisa lupa dan lainnya. Apalagi saksi yang yaitu saksi sering berbohong, manipulatif, distortif. Tetapi ini digital evidence ini tidak mungkin berbohong. Catatan waktu terutama timestamp ini. Tadi kaitannya dengan HP yang diduga ya, Widi dan Mega tidak dilakukan ekstraksi. Ini kan pengabaian terhadap digital evidence yang maha penting di dalam peradilan kita. Ini kekilapan polisi, jaksa juga. Kenapa tidak meminta ini untuk diekstraksi? Ini kan event-event yang paling krusial menjelang yang katanya kematian Vina, almarhum Vina, 21.15 sampai 22.30. Ini harusnya jaksa harus lebih detail, lebih teliti, dan harus menyajikan ini ke persidangan. Meskipun itu menguntungkan para terdakwa. Bukan memilih-milih. Kalau bukti memberatkan, dihadirkan. Kalau yang memberatkan terdakwa, dihadirkan. Yang meringankan, disimpan. Seperti ini. Ahli forensik harusnya kan ini dihadirkan persidangan untuk mempertanggungjawabkan extraction reportnya. Ini tidak ada. Jadi Inilah upaya rekayasa itu, mengesampingkan, menyembunyikan scientific evidence yang justru sangat penting. Kalau istilah para hukum katanya bukti material. Gitu, Pak. majelis, karena ini menyangkut nasib orang, kami udah nggak ada upaya lain. Kami masih punya barang bukti yang belum disentuh, yang masih original berupa lawan bicara handphone ini masih tersimpan untuk demi kebenaran. Tadi sudah diizinkan majelis. Sekali lagi majelis izinkan ya. Untuk ini, ya. Untuk secepatnya kami akan serahkan. Paling lambat sidang berikut lah. Ya, ini kami akan coba hadirkan majelis. Ya, sekalian nanti kita hadirkan saksinya ini juga nanti kita cocok untuk menjelaskan. Ya, ya, ya.
untuk demi apa kebenaran ya kita. Makasih ahli. Ya, Pak. Mengenai handphone, itu ada nggak batas waktu mengenai contohnya handphonenya tahun 88 gitu. Kita ekstrak sekarang bisa enggak? Bisa, Pak. Oh, berarti tidak maksud saya poin yang saya sampaikan di sini berarti tidak tergantung pembuatan handphonenya. Semua jenis handphone. Walaupun Celebrite ini sangat jago nih, Pak. Buatan Israel ini. Jadi makanya hampir semua negara menggunakan ini. walaupun handphone yang pertama itu masih bisa, yang pertama kali dikeluarkan itu masih bisa diekstrak. Kalau Bahkan sekarang, sistem operasi DOS itu, Pak, ya, yang hitam putih itu bisa. terima kasih. Ada pertanyaan dari termohon, silakan Pak. Terkait keahlian ahli dalam bidang digital forensik ini, apakah apakah ini untuk semua perangkat elektronik digital forensik ini? Digital forensik, Pak. Iya. Kalau saya risetnya malah membuat software untuk digital forensik. Jadi bahkan kalau ini kan cuma operator ya, artinya tinggal menggunakan ekspor selesai. Kalau Iya. saya malah lebih detail dari ini, membuat software untuk intelligence data, menyembunyikan data, bahkan lebih rumit dari ini. Jadi ini ya levelnya cuma operator lah sebenarnya. Operator, baik. Cukup yang mulia. Ya. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak, kalau pertanyaan dong, Pak. silakan. Sering ditanya, Pak. Baik, salam kenal ahli, tolong duduk yang hormati. Nah, ini tadi karena persetujuannya waktu sudah malam, jadi satu aja Pak. Tapi kalau memang beliau dan diberikan kesempatan, saya mau bertanya. Biar views-nya Ya. naik, Pak, views Ah. YouTube. Saya enggak ada itu Pak, enggak ada akun. Nggak ada, Ya, Pak. harus saya kasih tahu. Nah, jadi saya di sini benar-benar awam Pak tentang digital forensik ya. Karena yang selama ini yang baru saya ketahui itu kaitannya dengan kedokteran forensik dan lain-lain. Nah, mungkin bisa dijelaskan di mana sih dimensi teman-teman digital forensik untuk saya yang awam ini? Maksudnya dia memeriksa dalam lingkup yang seperti apa? Forensik digital itu yang paling penting adalah integritas moralnya. Ya, kita punya kasus yang akan nanti kita bongkar. Ahli forensik digital itu merusak barang bukti digital. Mengaku SOP FBI, CIA, dan lain-lain. Jadi yang paling penting adalah dia jujur. Gitu. Artinya apa? Semua yang diekstrak, baik memberatkan maupun meringankan terdakwa, jaksa harus menghadirkannya di persidangan supaya ada fair trial. Pengadilan yang adil, gitu Pak. Jadi nggak rumit, apalagi pakai ini. Softwarenya ada di biaya rakyat ini, di kepolisian. Mungkin saya di sini memahami ini salah satu masukan saudara karena dalam digital forensik saudara memiliki alam berpikir sendiri ya, dan kami pun di dalam hukum memiliki alam berpikir sendiri. Saya tahu ini merupakan kecemasan saudara karena memang di kami saat ini dan waktu itu pun mungkin terjadi di dalam 184 KUHP di kami itu yang penting itu adalah alat bukti yang tertuang di sana. Nah, dan ini kami akan mengambil sebagai masukan dalam dunia peradilan. Karena pun tadi setelah kami tanyakan kepada ahli, memang di Indonesia jarang menggunakan SCI, terutama juga yang tadi Bapak ini, yang terbaru. Dan saya memang awam di hukum-hukum pun, saya di kampus jujur baru ini saya menemukan digital forensik. Tapi kan dilampirkan dalam berkas, Pak. Kalau Nah, kita masalahnya teliti- begini Pak, Bentar, saya ya baik, saya akan Bentar. nanti kan Bapak diberikan kepada. Pertanyaannya aja langsung Pak. Nah, Pertanyaan aja. Apa Bapak pertanyaan? bilang kayak gitu. Kami kan sekarang posisinya bukan yang saat itu. Nah, itu yang harus dipahami, ya. Itu yang harus dipahami. Kalau mungkin kami bertemu saudara sebelum ini terjadi, akan kami lampirkan. Itu bebas disepakati. Itu disepakati. Tuh. Karena kami akan fair. Ya. Kan seperti itu. Itu intinya yang mulia. Cukup pertanyaannya? Cukup ya. cukup. Karena Terima itu kasih. kapan, kalau Cukup. Tawan mulia. Tolong jangan ditanggapi secara berlebihan ya. Tolong saya minta tolong sekali lagi, ini persidangan masih berlangsung dan tolong jangan ditanggapi secara berlebihan ya. Silakan, ada yang mau ditanggapi? Ya, saya hanya penutup saja. Apakah ahli menjelaskan semua ini dalam keadaan
sadar, jujur, tanpa ada disiksa di persidangan ini? Penting yang mulia, ini prinsip akusitoir, penting. Siap. Iya. Tidak ada penganiayaan, tidak ada tekanan fisik sama saudara ya? Definisi scientific crime investigation, kita ambil kata scientific, maka itu harus bisa diuji oleh publik. Oke. Harus terbuka dan bisa diuji oleh publik, diseminarkan, dibuat makalah ilmiah. Itu harus bisa diuji dengan publik, bukan bersembunyi, bukan tersembunyi. Makanya saya bilang untuk tadi ahli forensik yang kemarin seharusnya dihadirkan untuk diuji publik juga. Saya pun bisa menonton dan menguji keterangan beliau. Terima kasih yang mulia, yang keterangan yang bersangkutan sudah dicatatkan di Aqua.